sekarang saya memberikan kesempatan ke Kakanda Dr. Abdullah Hamahua untuk memberikan beberapa pemikirannya, memberikan tanggapan dari topik diskusi kita mengenai khalifah, khilafah, perdebatannya ya. Dalam jangka waktu 15 menit saya berikan kesempatan. Beliau ini mantan Ketua Umum PBHMI periode tahun 79-81. Seperti kita ketahui, beliau pernah menjadi penasehat di KPK dengan concernnya, dengan kiprahnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya persilakan ke Bang Dullah untuk memberikan beberapa tanggapan dalam jangka waktu 15 menit ke depan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin mendekati tema ini dari disiplin ilmu saya, manajemen SDM. Jadi S2 saya, S3 saya tentang manajemen SDM. Dalam manajemen SDM itu ada disebut istilah POC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen modern menambah satu lagi yang kelima, evaluating. Jadi, planning Allah itu adalah bagaimana menciptakan makhluk yang bernama manusia di bumi ini. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Hum dalam Al-Baqarah 30. Wajib qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku dam wa nahnu nusabbihu bihamdika qala innal ma la ta'lamun. Jadi khalifah di bumi. Apa kemudian dalam teori manajemen? Organizing. Jadi melaksanakan. Berarti ada organisasi. Pelaksanaan organisasi itu yang disebut organizing. Apa teori organisasi? Organisasi ada kumpulan beberapa orang yang punya tujuan yang sama untuk menuju tujuan bersama. Maka kemudian disebutkan keluarga itu adalah organisasi yang terkecil, minimal 2 orang suami istri. Dan organisasi yang terbesar itu adalah negara. Untuk internasional, khilafah. Seperti itu. Lantas kemudian actuating, dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kata khilafah, ada kata khalifah saja, maka ini sangat berbahaya karena di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan salat Isya, salat Maghrib, salat Subuh, salat Zuhur, salat Asar, tidak ada. Berarti kita selama ini salah. Kenapa salat Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya? Dalam Quran tidak ada. Quran hanya menyatakan pagi, siang, malam. Tapi Rasulullah yang menjelaskan dengan petunjuk Jibril, kemudian ada salat subuh, ada zuhur, asar, isya, maghrib. Jadi oleh karena itu maka dasar hukum kita bukan hanya Al-Quran, tapi juga As-Sunnah. Yang paling pakar, yang paling mahir menafsirkan Quran adalah Rasulullah. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah itu dijelaskan tentang bagaimana khulafah Rasyidin dan seterusnya. Aneh bin ajaib, kita sibuk tentang khilafah yang diusung oleh HTI atau siapa sajalah. Tapi kita tidak pernah sibuk membicarakan khilafah Roma Katolik yang berkedudukan di satu kota kecil yang seluruh dunia punya dubes dan Indonesia juga punya dubes di sana. Kenapa kita tidak persoalkan itu? Hanya kita persoalkan khilafah. Nah, jadi ini persoalan yang harus dipahami. Sehingga dengan begitu, maka ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, harus kita rujuk juga kepada hadis. Dan dalam hadis kita lihat, ada Madinatul Munawwarah. Dalam teori ilmu negara disebutkan bahwa negara adalah, pertama, ada rakyatnya. Kedua, ada wilayahnya. Ketiga, ada pemerintahannya. Dan kemudian ditambah lagi teori yang lain, ada konstitusinya. Maka Madinah punya wilayah. Ada rakyatnya. Ansar, Muhajirin, Yahudi, Nasrani, dan kaum Badui. Dan ada konstitusi Quran, tapi secara ketatanegaraan yang pertama adalah Piagam Madinah. Jangan lupa bahwa Madinatul Munawwarah ketika Rasulullah baru pindah ke Madinah, umat Islam bukan mayoritas. Hanya 40% lebih. Hanya 40% lebih umat Islam. Mayoritas itu Nasrani, kemudian Yahudi, kemudian orang Badui. Tapi karena Nabi waktu itu sebagai kepala negara,
Maka orang Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi untuk berdiskusi membicarakan persoalan. Karena ada piagam Madinah. Nah, sehingga demikian maka kalau kita mengatakan bahwa khilafah itu tidak ada, saya mau katakan bahwa saya berlindung daripada pendapat-pendapat yang seperti begitu, nanti kan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bahwa khilafah itu ada. Dan dalam beberapa hadis bahwa sebelum dunia kiamat ada khilafah Islam terakhir. Ada khilafah Islam terakhir. Apakah kondisinya sekarang? Menurut saya kondisinya sekarang. Dalam salah satu buku saya katakan bahwa tahun 2030-an, 2040-an, 2050, 450, Indonesia itu berada pada beberapa kondisi. Pertama, hilang dari peta bumi. Yang kedua, kalau ditakdirkan tidak hilang dari peta bumi, menjadi beberapa negara baru. Kalau tidak menjadi beberapa negara baru, maka kemudian menjadi jajahan satu superpower. Kalau kita bisa mengantisipasi ketiga ini, maka insya Allah masyarakat madani itu tercipta. Itulah khilafah Islamiyah 2045 atau 2050. Anda bisa baca di web Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana disebutkan bahwa tahun 2030 ada 3.000 pulau di Indonesia hilang. Termasuk Kepulauan Seribu, kemudian NTT, kemudian Kepulauan Selayar. Itu tanpa reklamasi. Saja sudah begitu, apalagi reklamasi. Jadi oleh karena itu saya koreksi pendapat Rektor UIN yang sebenarnya dia harus ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk menjadi rektor lagi kedua kali, tapi dia bersyukur bahwa kata NKRI harga mati itu syirik. Syirik. Bahwa kemudian ada negara-negara dunia dan Quran disebutkan dihilangkan, ditenggelamkan. Tidak ada sesuatu yang absolut di dunia ini kecuali Allah. Jadi berbahaya bagi seorang kader HMI, apalagi rektor, itu mengatakan NKRI harga mati. Kalau mau menyebutkan itu, saya lebih berhak mengatakannya. Bang Haji Ridwan lebih berhak mengatakannya itu. Karena itu adalah apa yang disebut dengan konsep Masyumi, yaitu Mosi Integral Muhammad Nasir. Saya sebagai salah seorang kader Muhammad Nasir, pernah memimpin Masyumi, Pak Haji Ridwan juga pernah memimpin Masyumi. Itu lebih berhak. Tapi tidak menyebutkan NKRI harga mati itu syirik. Nah, oleh karena itu maka kita harus lihat prosesnya. Oke, apakah yang dilakukan di Indonesia itu pernah dilakukan dalam sejarah Islam? Pernah. Pemilihan Abu Bakar itu seperti sekarang Pilpres. Pemilihan langsung. Cuma kata yang disebutkan oleh Azumardi tadi itu adalah stigma dari pemikiran Barat yang mengatakan bahwa mayat Rasulullah itu ditelantarkan. Padahal hakikatnya bahwa kata Rasulullah, 2 orang berjalan, maka tidak boleh harus menunjuk imam. 2 orang berjalan. Maka ketika Rasulullah meninggal, maka harus diselesaikan imam. Karena imam yang harus menyalatkan Rasulullah, yaitu khalifah. Karena itulah maka kemudian terjadi. Jadi oleh karena itu saya bisa pahamlah Saudara Azumardi, rektor-rektor UIN dan seterusnya itu, sebab apa namanya, unjuk rasa melepaskan jilbab pertama di Indonesia tahun 2005 itu Unci Putat. Kemudian rektor UIN Jogja itu yang menghalalkan hubungan laki-laki perempuan yang bukan suami istri. Dan kemudian menjadi ketua BPP, kemudian mengatakan bahwa agama adalah musuh besar dari Pancasila. Nah, jadi ini kita lihat urutannya seperti itu. Sehingga peristiwa itu betul ada. Bahwa Rasulullah mayatnya 3 hari baru dikubur. Tapi bukan karena ditelantarkan, tapi kan harus menyelesaikan persoalan khalifah. Baru kemudian disolatkan seperti itu. Jadi Pilpres sekarang ini sama dengan Abu Bakar. Cuma bedanya adalah bahwa yang dipilih itu Abu Bakar. Yang kata Rasulullah, jika ada Nabi sudah aku, orangnya Abu Bakar. Mari kita perhatikan dari Soekarno, Soeharto sampai Jokowi apalagi. Apa kualitasnya seperti Abu Bakar? Jokowi anak LK1 aja tidak bisa dibandingkan. Anak LK1 HMI lebih berkualitas daripada Jokowi. Terus mau dibandingkan dengan Abu Bakar misalnya. Kemudian yang mengusulkan itu Umar. Yang Umar itu kata Rasulullah dalam dialog dengan iblis. Siapa sahabatku yang paling kau takuti? Kata iblis, Umar. Umar yang paling ditakuti. Kenapa waktu Abu Bakar dengan Rasulullah hijrah,
Itu malam hari sembunyi-sembunyi muter jalan. Umar mau hijrah, dia berdiri di Ka'bah, Masjidil Haram. Dia umumkan, siapa yang mau istrinya jadi janda, siapa yang mau anak-anak jadi yatim piatu, ketemu saya di balik bukit. Besok saya mau hijrah ke Madinah. Dia umumkan. Jadi berarti kualifikasi menurut Islam, figurnya, kualitasnya, dan pengusungnya. Nah, pengusung selama ini Partai Golkar, pengusungnya selama ini Partai PDIP, yang paling banyak korupsi, yang komunis, dan seluruh. Pengusungnya partai-partai macam-macam. Jadi jelas kualifikasi itu beda, sistemnya beda. Yang kedua, tadi disinggung oleh pendahulu, Abu Bakar setelah merasa firasat, maka menunjuk Umar. Jadi dalam Islam dibenarkan ada penunjukan, tetapi disepakati oleh ahlul aqdi, para ulama yang mempunyai kualifikasi untuk menyetujui. Seperti itu. Kemudian ketika Umar sudah dalam keadaan sekarat karena ditusuk, beliau tidak menemukan orang sekualitas dia ditemukan oleh Abu Bakar, maka beliau menunjuk formatur 7 orang. Maka pada Orde Baru, sidang MPR memilih presiden wakil presiden, itu adalah sistem formatur 7 orang itu. Jadi kita memilih anggota MPR. Anggota MPR itu kemudian memilih presiden wakil presiden. Itu sejalan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipilih hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Jadi kita memilih wakil, wakil itu bermusyawarah. Itu. Tapi apakah anggota MPR pada zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Permas sekarang sama dengan 7 orang sahabat menjadi formatur? Tidak. 7 orang yang disebut ditunjuk oleh Umar ini adalah 7 dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. 7 orang ini masuk ahli surga. Sedangkan anggota MPR kita ada koruptor, ada selingkuh, ada apa. Maaf, saya 8 tahun lebih di KPK. Yang ditangkap KPK hari ini 1.120 orang. Hampir 25% alumni HMI. Maaf, saya harus katakan. Hampir 25% alumni HMI. Ada yang senior saya, ada yang seangkatan saya, ada yang junior saya. Lebih banyak junior saya. Lebih banyak junior seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak ideologis. Tidak ideologis. LK1, LK2, LK3, dan seterusnya, tapi itu kemudian hilang seperti begitu. Nah, maka kemudian setelah itu terjadilah selesai 4 itu. Tapi jangan lupa bahwa Umar bin Aziz disetujui oleh para ulama bahwa beliau juga masuk Khulafaur Ar-Rasyidin. Khalifah yang kelima, Umar bin Aziz. Saya mau ingin jelaskan, dan kalau Islam membenarkan taruhan, saya mau bertaruh. Demi Allah, Indonesia tidak selesai setelah berlaku syariat Islam. Saya bersumpah, demi Allah. Indonesia tidak selesai kalau tidak memperlakukan syariat Islam. Nah, mari kita lihat Umar bin Aziz hanya 2,5 tahun berkuasa. Hanya 2,5 tahun berkuasa. Maka jangankan manusia, hewan pun juga terpenuhi kebutuhan. Seperti itu. Nah, ini konsep khilafah yang harus dilaksanakan. Persoalannya adalah bahwa kalau sistem kita terapkan, apakah pemilu, apakah pilpres, apakah pemilu kada, itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang Dasar 2002. Aneh betul orang Indonesia, termasuk profesor-profesor, menyebutkan Undang-Undang Dasar 45, padahal yang ada itu 2002, Undang-Undang Dasar 2002. 2045 sudah tidak ada, 1045 sudah tidak ada, yang ada itu 2002. Maka kemudian barangkali semangat para tokoh Islam yang tadi disebutkan oleh Pak Haji dari Aceh sampai Maluku yang dalam Undang-Undang 45 itu bisa diterapkan. Maka kemudian bisa saja terjadi khilafah itu. Saya tidak terlalu yakin Indonesia itu yang disebutkan oleh Dr. Azumadi bahwa itu akan bisa bangkit. Saya lebih cenderung ke Turki. Kenapa? Salah satu indikatornya, orang Yahudi itu tidak takut unjuk rasa berapa juta orang pun. Orang Yahudi yang takut kepada orang Islam, kalau salat subuhnya seperti salat Jumat, dan kemudian mereka itu bagaimana agar supaya bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan blokade ekonomi. Itu hanya ditakuti Yahudi. Saya perhatikan di Turki, salat subuhnya sudah hampir salat Jumat. Itu semua memenuhi syarat seperti itu. Di Indonesia itu jarang sekali. Saya sudah datangi masjid-masjid besar, beberapa kali subuh, Al-Azhar, Istiqlal itu, alhamdulillah satu saf itu juga belum tentu, atau saf dua. Setelah 212, maka kemudian hampir di mana masjid
itu bisa berkembang seterusnya. Berapa menit lagi moderator? Waktu saya. Halo moderator. 2 menit lagi, Bang 2 Dullah. menit. Oke. Jadi untuk 2 menit itu saya ingin katakan bahwa kenapa kita tidak biarkan satu diskursus secara terbuka akademis, apakah konsep HTI, apakah konsep HMI, apakah konsep siapa saja tentang khilafah Islam. Kalau kita bertolak atau tentang Pancasila 75 tahun, apa yang dihasilkan oleh 75 tahun Pancasila? Apa yang dihasilkan? Kata Menteri Keuangan, uang yang ada itu tinggal 2 bulan untuk membayar negara. Sekarang ini negara tidak punya uang, maka kemudian ada pinjaman, ada Gubernur DKI itu pinjam uang sekian triliun dari pemerintah pusat, itu tanpa riba, artinya 0 rupiah. Nah, dalam teori perbankan sekarang, mana ada tidak, kecuali bank syariah. Berarti itu cetak uang. Jadi negara cetak uang, karena 0 rupiah. Nah, berapa mau dicetak? Menurut DPR, mencetak 2.700 triliun, sesuai dengan APBN 2021. Nah, ini kan berbahaya. Nah, Saudara Azumardi, dalam 6 bulan ini sampai Desember, negara-negara di dunia tidak ada lagi mau import beras ke Indonesia karena mereka mengalami hal yang sama. Kemudian disuruh Prabowo untuk bisa membangun sekian hektar di Kalimantan. Tuh. Itu tidak bisa jalan karena itu tanah gambut. Terus mau makan apa? Makan apa? Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka krisis ekonomi kita itu ada di ujung tanduk. Itulah kenapa saya dan teman-teman melakukan judicial review terhadap Undang-Undang KPK, Undang-Undang Perpu, dan Undang-Undang Omnibus Law, karena itu semua adalah korupsi politik, korupsi intelektual oleh para konglomerat-konglomerat yang bisa berkolaborasi dengan penguasa sekarang. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir untuk HMI. Masih bisa ya untuk HMI ya? Masih bisa Bang, silakan. Oke. HMI dengan KHMI itu tidak boleh dilepaskan karena tugas HMI hanya pada alinea pertama, paragraf pertama. Terciptanya insan akademis penciptaan pengabdian berbasis Islam. Itu tugas HMI. Tapi bagian kedua, terbentuk masyarakat adil makmur di Allah SWT, itu bukan tugas HMI, itu tugas alumni. Karena itu maka tujuan HMI itu ada kontinuitas antara HMI sampai alumni. Itu sebab dalam acara kami tidak ada menyanyikan himne kami. Yang dinyanyikan adalah himne HMI. Karena filosofinya adalah tujuan HMI itu merupakan satu kelanjutan dari HMI sampai KHMI. Seperti itu. Nah, celakanya ketika sudah menjadi KHMI, sudah jadi rektor, sudah jadi menteri, sudah jadi apa semua, lupa semua apa yang diperoleh di HMI itu. Maka kemudian terjadilah apa yang sekarang ini, anggota-anggota HMI yang itu menjadi buzzer, menjadi apa segala macam, alumni-alumni HMI juga menjadi buzzer dan seterusnya, karena lupa pada apa yang disebutkan dalam kader. Saya beberapa bulan yang lalu, Kang Jana juga programkan bahwa perkaderan kita itu ada terjadi kekeliruan. Untuk memperbaikinya, kita harus memperbaiki sistem perkaderan kita untuk tidak lagi mendekati menggunakan metode hipnotis method, tapi harus rational method. Sehingga dengan begitu, hipnotisme tidak terjadi, tapi dengan rasional, kesadaran, dan seterusnya, sehingga lahirlah ulil albab sebagai kader-kader insan cipta ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke Bang Dullah. Dipersilakan 2-3 menit untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bang. Ya, yang pertama tadi untuk profesor dari UIN Sumatera Utara sudah dikoreksi oleh Pak Haji Ridwan tadi bahwa NKRI itu pada 3 April tahun 50. Jadi sebelum itu belum ada. Itu adalah hasil dari perjuangan Masyumi. Tapi saya tetap mengatakan bahwa tidak boleh menyebutkan NKRI itu harga mati. Tidak boleh menyebutkan Indonesia itu harga mati. Tidak boleh menyebut apapun harga mati. Karena seluruhnya itu ada pada otoritas Allah. Siapa yang bisa jamin bahwa besok kita masih hidup? Tidak ada. Seperti itu. Dan sejarah membuktikan dalam Al-Quran betapa banyak negara-negara, kerajaan-kerajaan yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, bahwa keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak tegas, tidak berani untuk menunjukkan. Itu berbahaya, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau Allah mau menciptakan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu berdasarkan keturunan, pasti Allah memberikan Rasulullah itu punya anak laki-laki. Tapi tidak.
Allah yang memberikan anak Rasulullah laki-laki Ibrahim hanya beberapa bulan kemudian meninggal. Itu artinya bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan berdasarkan keturunan, tapi kualifikasi yang dalam Al-Quran disebutkan dengan kualifikasi amanah, sidik, tabligh, fatwa, dan seterusnya. Yang ketiga, waktu Rasulullah mencari salah seorang wali kota, gubernur, maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang sangat luar biasa tawadu, mengatakan, ya Rasulullah, apakah tenaga saya tidak diperlukan? Kata Rasulullah, tidak, kamu tidak cocok untuk itu, karena ini jabatan pemerintahan. Karena itu maka Rasulullah memberikan kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, bahwa kalau misalnya mau jadi menteri pertanian, dia harus punya pengalaman jadi petani. Mau jadi menteri pendidikan harus pernah jadi guru atau dosen. Itu Rasulullah memberikan kriteria itu. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, setelah dia punya kompetensi, punya profesional, punya skill, maka ketika diangkat dia harus mengimami sholat berjamaah anggotanya, makmum jamaahnya. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa jabatan yang dia miliki itu dia harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, bukan hanya kepada masyarakat pemilihnya. Nah, oleh karena itu maka kalau di dalam sholat imam sholat yang disebut teman-teman tadi, itu maka ada kriteria yang Nabi lakukan. Pertama, yang menguasai Quran. Kalau misalnya sama-sama menguasai Quran, maka kemudian yang sama-sama hijrah. Kalau sama-sama hijrah, kata Rasulullah, yang paling tua. Artinya bahwa, kenapa Rasulullah menyebutkan yang paling tua? Karena dalam Al-Quran disebutkan umur 40 tahun. Kepemimpinan seorang itu mulai matang pada umur 40 tahun. Sehingga dengan faktor usia itu berpengaruh dalam kepemimpinan seseorang seperti itu. Nah, jadi guidance di dalam Al-Quran yang diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah, itulah dasar hukum kita. Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak boleh hanya menafsirkan bahwa khilafah secara literal tidak ada Al-Quran. Padahal secara filosofi tadi Mas Su mengatakan ada seperti itu. Dan diterjemahkan oleh Rasulullah dan seterusnya. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa apapun bentuk negaranya, asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu khilafah. Karena itu tadi saya katakan keluarga itu khilafah. Yang khalifahnya adalah suami, bapak. Anggotanya, masyarakatnya itu adalah istri, anak, dan seterusnya. Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara, dan seterusnya. Itu khilafah. Kalau dia berdasarkan Islam, maka disebut khilafah Islam. Kalau dia tidak berdasarkan Islam, maka bukan khilafah Islam. Seperti misalnya Katolik yang berpusat di di Roma sana, seperti itu, di Vatikan seperti itu. Sederhana sekali seperti itu. Tapi karena apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahan bacaannya itu, doktrinnya, pendidikannya Barat, maka itulah yang dikeluarkan dominasi dari pemikiran Barat, menselewengkan. Terakhir, seperti saya katakan, kalau misalnya orang mengatakan bahwa Patimura itu Nasrani, yang di Sumatera Utara, siapa Sumatera Utara? Itu Nasrani. Ya? Sisingamangaraja. Dalam buku sejarah Indonesia disebutkan Patimura itu Kristen, Sisingamangaraja Kristen. Mari saya mau katakan kepada Prof. Azumari dengan teman-teman, datang ke bulan galaksi manapun cari, ada nggak Patimura yang marga Patimura yang bukan Islam? Tidak ada, karena Patimura itu dari kampung saya, kampung Islam sepenuhnya. Tapi dalam sejarah ditulis oleh orang-orang Nasrani, orang-orang sekuler, maka kemudian diselewengkan peranan Islam dalam Indonesia itu seperti itu. Sehingga akhirnya seperti ini yang kita dapati. Seakan-akan khilafah itu, musuh khilafah itu, dan seterusnya. Nah, ini barangkali yang menjadi perhatian buat kita agar supaya kita kembali ke Quran dan Sunnah. Bahwa referensi dari Barat memang bisa saja menjadi bahan diskusi, tapi pusat rujukan kita adalah Quran dan Sunnah. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dullah.